Tahun 1997, Indonesia tampak berdiri kokoh di bawah bayang-bayang stabilitas yang telah dibangun selama lebih dari 3 dekade pemerintahan Soeharto. Pertumbuhan ekonomi selama era Orde Baru sering dipuji, pembangunan infrastruktur berjalan, dan kelas menengah mulai tumbuh di kota-kota besar. Namun, di balik kesan kuat itu, fondasinya rapuh. Ketergantungan pada utang luar negeri, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengakar, serta sistem ekonomi yang terlalu tersentralisasi membuat Indonesia sebenarnya berdiri di atas tanah yang mudah retak. Ketika badai datang dari luar, tidak banyak yang menyadari bahwa ini akan menjadi awal dari runtuhnya sebuah rezim panjang. Krisis itu bermula di Thailand pada pertengahan 1997 ketika mata uang baht jatuh dan memicu gelombang kepanikan finansial di kawasan Asia. Efek domino bergerak cepat, investor asing menarik dana mereka, pasar saham berguncang, dan nilai tukar rupiah mulai terjun bebas. Dari sekitar Rp2.000 per dolar Amerika, nilainya merosot tajam hingga menembus Rp10.000, lalu Rp15.000. Harga barang-barang impor melonjak drastis, bahan baku industri menjadi mahal, dan perusahaan-perusahaan yang memiliki utang dalam dolar tiba-tiba tidak mampu membayar kewajiban mereka. Dalam waktu singkat, ekonomi yang terlihat stabil berubah menjadi medan kepanikan. Dampaknya terasa langsung di kehidupan sehari-hari rakyat. Harga sembako meroket, antrean panjang terlihat di pasar-pasar, dan isu kelangkaan bahan pokok menyebar cepat dari mulut ke mulut. Pabrik-pabrik mulai mengurangi produksi, sebagian tutup, ribuan pekerja dirumahkan tanpa kepastian. Di kota-kota besar seperti Jakarta, kecemasan tumbuh di antara kelas pekerja dan mahasiswa. Televisi menayangkan grafik ekonomi yang terus menurun, tetapi yang lebih terasa adalah isi dompet yang semakin tipis. Rasa percaya terhadap kemampuan pemerintah untuk mengendalikan keadaan mulai memudar, digantikan oleh pertanyaan-pertanyaan yang semakin keras. Di tengah tekanan itu, pemerintah akhirnya meminta bantuan Dana Moneter Internasional atau IMF. Kesepakatan dengan IMF membawa serangkaian syarat, penutupan bank-bank bermasalah, penghapusan sejumlah subsidi, dan restrukturisasi ekonomi. Namun kebijakan ini justru memperparah keresahan. Penutupan bank membuat masyarakat panik dan menarik tabungan mereka, sementara pengurangan subsidi membuat harga kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau. Kritik terhadap lingkaran kekuasaan yang dianggap syarat kepentingan keluarga dan kroni semakin terbuka dibicarakan, tidak lagi hanya berbisik di ruang-ruang tertutup. Memasuki awal 1998, krisis ekonomi telah berubah menjadi krisis kepercayaan. Demonstrasi kecil mulai muncul di kampus-kampus, diskusi-diskusi mahasiswa berubah menjadi forum kritik terbuka terhadap pemerintahan. Di jalanan, poster dan selebaran menyerukan perubahan mulai tersebar. Apa yang awalnya hanya gejolak pasar, kini menjelma menjadi gelombang ketidakpuasan sosial dan politik. Retakan yang semula tipis di permukaan kekuasaan mulai melebar, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, bayangan bahwa kekuasaan itu bisa runtuh tidak lagi terasa mustahil. Memasuki awal 1998, gelombang ketidakpuasan yang semula tersembunyi di ruang-ruang diskusi mulai keluar ke halaman kampus. Mahasiswa menjadi kelompok pertama yang bergerak secara terbuka. Di berbagai universitas, dari Jakarta hingga Yogyakarta, dari Bandung hingga Surabaya, mimbar bebas digelar hampir setiap hari. Spanduk-spanduk bertuliskan reformasi dan turunkan harga terbentang di gerbang kampus. Krisis ekonomi yang mencekik rakyat kini berubah menjadi tuntutan politik yang lebih luas, perubahan sistem, pembatasan kekuasaan, dan diakhirinya praktik KKN yang selama ini dianggap mengakar dalam pemerintahan. Di Jakarta, mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan berbagai kampus lain mulai menggelar aksi turun ke jalan. Awalnya mereka bergerak tertib, berorasi di dalam kampus, menjaga jarak dari aparat keamanan. Namun jumlah massa terus bertambah dan tuntutan semakin tegas, reformasi total dan pengunduran diri Soeharto. Atmosfer berubah menjadi tegang, aparat berjaga di luar pagar kampus, kendaraan militer terlihat di sudut-sudut kota, seakan menandakan bahwa negara sedang bersiap menghadapi rakyatnya sendiri. Gerakan mahasiswa bukan sekedar luapan emosi, melainkan akumulasi panjang kekecewaan generasi muda. Selama bertahun-tahun, ruang kritik dibatasi, organisasi diawasi, dan suara berbeda sering ditekan.
Kini, di tengah krisis, rasa takut itu mulai luruh. Diskusi tentang demokrasi, pembatasan masa jabatan presiden, kebebasan pers, dan supremasi hukum tidak lagi dianggap tabu. Mahasiswa menyadari bahwa persoalan yang mereka hadapi bukan hanya harga sembako yang melonjak, melainkan struktur kekuasaan yang dianggap terlalu lama tak tersentuh. Di berbagai kota, aksi solidaritas bermunculan. Kampus-kampus saling mengirim perwakilan, membentuk jaringan komunikasi, dan menyusun agenda bersama. Media mulai memberitakan aksi-aksi ini secara lebih terbuka, meski tetap dalam tekanan. Setiap hari jumlah demonstran bertambah, dan keberanian itu menular ke kelompok masyarakat lain, buruh, aktivis, bahkan sebagian tokoh politik. Jalan-jalan yang dulu steril dari kritik, kini dipenuhi suara lantang yang menuntut perubahan. Tuntutan reformasi bukan lagi bisikan, melainkan gema yang sulit dibungkam. Semakin besar gelombang protes, semakin terasa bahwa situasi berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Aparat keamanan mempertegas penjagaan, sementara mahasiswa bersikeras bahwa perjuangan mereka damai dan konstitusional. Ketegangan menggantung di udara, seperti langit yang menahan badai. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana percikan pertama akan menyulut ledakan. Namun satu hal menjadi jelas, gerakan mahasiswa telah mengubah arah sejarah dan roda perubahan kini mulai berputar tanpa bisa dihentikan dengan mudah. Tanggal 12 Mei 1998, Jakarta terasa berbeda. Sejak pagi, ribuan mahasiswa dari Universitas Trisakti berkumpul di dalam kampus mereka. Mereka berorasi, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan membawa tuntutan reformasi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Turunkan harga, hapus KKN, dan desak pengunduran diri Soeharto. Aksi itu pada awalnya berlangsung damai. Mahasiswa berencana bergerak menuju gedung DPR, tetapi dihadang aparat. Negosiasi berlangsung tegang, suara pengeras terdengar saling bersahutan, dan pagar kampus menjadi batas tipis antara idealisme dan kekuasaan. Menjelang sore, situasi semakin memanas. Mahasiswa yang gagal bergerak keluar kampus akhirnya memutuskan mundur kembali ke dalam area universitas. Mereka percaya aksi telah selesai, setidaknya untuk hari itu. Namun ketegangan belum benar-benar reda. Aparat tetap berjaga di luar, sementara mahasiswa masih berkumpul di halaman dan sekitar gedung kampus. Di tengah suasana yang tampak mulai mereda itulah, suara tembakan tiba-tiba memecah udara. Kepanikan menyebar dalam hitungan detik. Mahasiswa berlarian mencari perlindungan, sebagian terjatuh, sebagian mencoba menolong rekannya yang terkena peluru. 4 mahasiswa gugur hari itu. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Mereka menjadi simbol dari luka yang tak lagi bisa ditutup-tutupi. Gambar tubuh mahasiswa yang tergeletak dan bersimbah darah segera menyebar luas, mengguncangkan perasaan publik. Apa yang semula merupakan demonstrasi menuntut perubahan, kini berubah menjadi tragedi berdarah. Banyak yang mempertanyakan bagaimana aksi yang diklaim damai bisa berakhir dengan peluru tajam. Rasa marah dan duka bercampur menjadi satu, membentuk gelombang emosi yang jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Berita penembakan itu menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Kampus-kampus lain segera menggelar aksi solidaritas. Mimbar bebas berubah menjadi forum duka sekaligus perlawanan. Lilin-lilin dinyalakan, doa-doa dipanjatkan, dan poster bertuliskan reformasi atau mati mulai terlihat di berbagai sudut kota. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan pemerintah runtuh semakin dalam. Jika sebelumnya krisis adalah soal ekonomi dan tuntutan politik, kini ia menjadi soal nyawa dan keadilan. Tragedi Trisakti menjelma menjadi titik balik yang mengubah arah pergerakan. Sejak malam itu, suasana Jakarta seperti menahan amarah yang tak terbendung. Duka belum sempat reda, tetapi kemarahan sudah membesar. Banyak yang merasa batas telah dilampaui. 4 mahasiswa yang gugur bukan hanya korban, melainkan simbol dari generasi yang menolak diam. Tragedi 12 Mei 1998 menjadi percikan yang menyulit api lebih besar, dan api itu segera menjalar ke jalan-jalan ibu kota dalam hari-hari yang akan datang. Sehari setelah tragedi Trisakti, Jakarta berubah menjadi kota yang tak dikenali.
Pada 13 Mei 1998, kemarahan yang semula terpusat di kampus meluas ke jalan-jalan utama, pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman. Massa berkumpul dalam jumlah besar, sebagian digerakkan oleh duka dan kemarahan, sebagian lainnya terseret oleh situasi yang semakin tak terkendali. Toko-toko mulai dijarah, kaca-kaca dipecahkan, dan asap hitam membubung tinggi dari gedung-gedung yang terbakar. Ibu kota seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kerusuhan menyebar cepat ke berbagai titik, termasuk kawasan perdagangan seperti Glodok yang dikenal sebagai pusat aktivitas warga keturunan Tionghoa. Banyak toko dibakar dan dijarah tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, muncul laporan kekerasan dan tindakan brutal terhadap warga sipil yang tak bersalah. Ketakutan merambat dari satu rumah ke rumah lain. Orang-orang mengunci pintu rapat-rapat, mematikan lampu, dan hanya bisa berharap malam segera berlalu. Negara yang selama ini tampak kuat, kini terlihat lumpuh. Aparat keamanan tidak mampu sepenuhnya mengendalikan situasi. Selama 3 hari, 13 hingga 15 Mei, Jakarta berada dalam bayang-bayang api dan asap. Jalanan dipenuhi kendaraan yang ditinggalkan, pusat perbelanjaan hangus terbakar, dan ribuan orang kehilangan mata pencaharian dalam sekejap. Korban jiwa terus bertambah, sebagian terjebak di dalam gedung yang dilalap api, sebagian menjadi korban bentrokan. Angka pasti korban menjadi perdebatan panjang, tetapi luka sosial yang ditinggalkan tak terbantahkan. Tragedi ini bukan lagi sekadar krisis politik, melainkan krisis kemanusiaan. Di luar Jakarta, beberapa kota lain juga mengalami ketegangan, meski tidak semuanya berujung pada kerusuhan sebesar di ibu kota. Dunia internasional mulai menyorot Indonesia dengan tajam. Media asing memberitakan kekacauan yang terjadi, sementara investor semakin kehilangan kepercayaan. Tekanan terhadap pemerintah meningkat drastis. Situasi yang semula dianggap bisa diredam dengan pendekatan keamanan, kini berkembang menjadi persoalan legitimasi kekuasaan yang semakin rapuh. Ketika api mulai padam dan asap perlahan menipis, Jakarta menyisakan puing-puing dan trauma mendalam. Masyarakat menyadari bahwa garis pemisah antara ketertiban dan kekacauan ternyata sangat tipis. Kerusuhan 13-15 Mei 1998 menjadi bab tergelap dalam rangkaian peristiwa reformasi, memperlihatkan betapa dalamnya krisis yang melanda bangsa ini. Namun di balik kehancuran itu, tekanan terhadap pucuk kekuasaan semakin tak terbendung dan pertanyaan besar menggantung di udara. Berapa lama lagi pemerintahan ini mampu bertahan? Setelah hari-hari kerusuhan yang mengguncang Jakarta, arah perjuangan kembali menemukan pusatnya. Pada pertengahan Mei 1998, ribuan mahasiswa bergerak menuju kompleks parlemen di Senayan. Gedung yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuasaan itu, kini dipadati oleh suara-suara reformasi. Mahasiswa memanjat pagar, memenuhi halaman, lalu perlahan memasuki ruang-ruang di dalam gedung. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru, jantung politik negara diduduki oleh rakyatnya sendiri. Di bawah kubah besar gedung DPR MPR, spanduk dan poster tuntutan perubahan terbentang lebar. Di dalam kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, suasana berubah menjadi lautan manusia. Mahasiswa duduk berkelompok, berorasi secara bergantian, membaca pernyataan sikap dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan suara yang menggema di ruang sidang. Mereka menuntut satu hal yang kini semakin jelas dan tak bisa ditawar, pengunduran diri Soeharto. Tidak ada lagi bahasa yang samar, tuntutan itu diucapkan terang-terangan, disaksikan kamera media nasional dan internasional. Pendudukan ini bukan sekedar aksi simbolik, melainkan tekanan politik nyata. Sejumlah anggota parlemen mulai menyatakan sikap, sebagian menyuarakan perlunya reformasi, sebagian lainnya masih berhati-hati. Dukungan terhadap presiden yang selama ini tampak solid mulai menunjukkan retakan. Tokoh-tokoh politik senior berdiskusi intens, mencoba membaca arah angin perubahan. Di luar gedung, masyarakat berdatangan memberi dukungan moral, mengirim makanan dan logistik bagi mahasiswa yang bertahan siang dan malam. Atmosfernya tegang sekaligus penuh harapan.
Di tengah pendudukan itu, muncul rasa persaudaraan lintas kampus dan daerah. Mahasiswa dari berbagai kota bersatu dalam satu barisan, melupakan perbedaan latar belakang organisasi atau ideologi. Mereka tidur beralaskan lantai, berbagi makanan, dan berjaga bergantian. Di sela-sela orasi, terdengar doa dan refleksi tentang masa depan bangsa. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan berisiko, tetapi mereka juga merasa bahwa inilah momen sejarah yang tak boleh dilewatkan. Gedung parlemen yang dulu terasa jauh, kini menjadi ruang rakyat. Hari-hari di Senayan itu menjadi puncak tekanan moral dan politik terhadap pemerintahan. Dunia menyaksikan, bangsa menunggu. Setiap pernyataan pejabat, setiap pergerakan elit politik ditafsirkan sebagai pertanda akhir atau kelanjutan kekuasaan. Mahasiswa bersikeras tidak akan mundur sebelum tuntutan dipenuhi. Di bawah kubah gedung DPR MPR, sejarah bergerak cepat dan seluruh negeri menahan napas menunggu keputusan yang akan menentukan arah Indonesia selanjutnya. Pagi 21 Mei 1998, suasana Jakarta terasa sunyi namun penuh ketegangan. Setelah berhari-hari tekanan politik memuncak dan pendudukan gedung parlemen terus berlangsung, publik menanti pernyataan resmi dari istana. Di layar televisi nasional, wajah Soeharto muncul dengan ekspresi yang jauh berbeda dari biasanya. Dengan suara pelan dan kalimat yang singkat, ia menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. 32 tahun kekuasaan Orde Baru berakhir dalam hitungan menit. Tidak ada sorak-sorai di ruangan itu, hanya kalimat formal yang menandai berakhirnya sebuah era panjang dalam sejarah bangsa. Keputusan itu bukan datang dalam ruang hampa. Sehari sebelumnya, sejumlah tokoh politik dan pimpinan lembaga tinggi negara menyatakan sikap yang menunjukkan berkurangnya dukungan terhadap presiden. Tekanan dari mahasiswa yang masih bertahan di kompleks parlemen, tekanan dari masyarakat yang lelah dengan krisis, serta tekanan internasional akibat situasi keamanan dan ekonomi, semuanya bertemu di satu titik. Legitimasi kekuasaan yang selama ini menjadi penopang utama perlahan runtuh. Ketika fondasi politik dan moral melemah, kejatuhan menjadi tak terelakkan. Setelah pernyataan pengunduran diri itu, tongkat kekuasaan beralih kepada Wakil Presiden B.J. Habibie yang segera dilantik sebagai presiden baru. Prosesi berlangsung cepat, menandai transisi yang diharapkan dapat meredakan ketegangan nasional. Di luar istana, kabar tersebut menyebar dalam hitungan detik. Mahasiswa di gedung DPR MPR bersorak, sebagian menitikkan air mata, sebagian lainnya sujud syukur. Mereka merasa perjuangan yang dimulai dari mimbar bebas kampus akhirnya membuahkan hasil nyata. Namun euforia itu bercampur dengan kesadaran bahwa pekerjaan besar baru saja dimulai. Reformasi bukan sekedar pergantian pemimpin, melainkan perubahan sistem yang selama puluhan tahun membentuk wajah politik Indonesia. Tuntutan terhadap kebebasan pers, pemilu yang jujur dan adil, pembatasan masa jabatan presiden, serta pengusutan pelanggaran HAM menjadi agenda mendesak. Luka akibat kerusuhan dan tragedi sebelumnya masih terasa, dan kepercayaan publik terhadap negara harus dibangun kembali dari dasar. Tanggal 21 Mei 1998 menjadi penanda resmi berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Ia bukan hanya momen politik, melainkan titik balik sejarah yang mengubah arah perjalanan bangsa. Dari krisis ekonomi hingga gelombang demonstrasi, dari darah mahasiswa hingga pendudukan parlemen, semuanya bermuara pada hari itu. Indonesia memasuki babak baru dengan harapan besar dan tantangan yang tidak ringan. Sementara gema tuntutan perubahan terus bergema sebagai pengingat bahwa kekuasaan pada akhirnya harus tunduk pada suara rakyat.